Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Primadia. Kalau kemarin kita udah ngomongin mengatur goals, memilih sosial media, mengerti customer journey, menentukan target audience, sekarang kita ngomongin tentang mengatur kalender konten dan evaluasi serta optimalisasi. Cepet aja ya kita ngomongin karena kita udah pernah bahas di kelas, kita review lagi nih caranya mengatur kalender konten. Kemarin sempat saya bahas tentang tim sosial media yang ngatur tentang semuanya termasuk mengatur kalender konten. Kalau kalian lihat ya sekarang ini banyak influencer yang dia itu pergi ke luar negeri atau jalan-jalan umroh, naik haji or whatever it is, dia masih bisa kontennya tuh up. Kontennya up tuh apa? Kayak konten endorse, konten-konten kewajiban dia yang harus dipenuhi sesuai dengan kontrak itu bisa tetap terupload dengan jadwal yang jelas dan bagus walaupun dia itu udah atau lagi tidak ada di tempat. Nah, itulah gunanya mengatur kalender konten. Harus ada satu orang yang mengatur tentang kalender konten. Contoh paling gampang adalah kalian pasti sering lihat dosen-dosen STIE ini keluar masuk ruang podcast, tapi kok podcastnya nggak langsung ke upload, atau banyak nih atau sering habis kuliah umum diajak bikin konten, dimintain testimoninya gitu kan tentang gimana tadi pelajarannya atau gimana tadi kuliah umumnya gitu. Tapi kok saya lihat di sosial medianya STIE nggak langsung ke upload. Nah, itu karena apa? Karena tim STIE Surakarta atau tim sosial media STIE Surakarta dia punya kalender konten. Contohnya saya ini udah podcast dari kapan tahun gitu, tapi diuploadnya baru-baru aja gitu. Atau kalian udah sering tuh ngeliat saya keluar masuk podcast gitu, tapi kok nggak ada nih podcast yang diupload ya? Karena harus nunggu dulu, entah mungkin diedit atau mungkin udah ada kalendernya atau paling gampang di sosial medianya nih. Kok kemarin saya dimintain testimoni, tapi kok saya belum muncul ya di IG-nya? Itu juga karena akan di jadwal atau di uploadnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh tim sosial media STIE Surakarta. Lalu yang kedua kita ngomongin tentang evaluasi dan optimalisasi. Evaluasi dan optimalisasi ketika kita menggunakan sosial media ini apa aja nih? Ada 4. Di slide bisa kalian baca, yaitu ada social media engagement, conversion, customer satisfaction, dan KPI reach. Kita yang pertama akan ngomongin dulu tentang KPI reach. KPI reach ini apa sih? KPI reach ini adalah seberapa jauh konten kamu ini dikenal orang, atau seberapa banyak orang ini tahu tentang produk kamu atau aware tentang produk kamu melalui sosial media. Itu bisa dihitung dari mana aja nih, atau ini saya ngomonginnya secara universal ya, dan tidak semua yang saya omongkan di sini akan diterapkan ke setiap brand. Setiap brand atau setiap perusahaan punya KPI sendiri yang harus dipenuhin oleh mereka. Jadi ini tuh adalah secara universalnya aja yang biasanya harus ada ketika kalian membuat KPI tentang sosial media sebuah brand atau sebuah usaha. Yang pertama kalau kita ngomongin KPI reach itu ada follower count. Banyaknya berapa nih follower kamu. Ada impression. Impression ini sejauh mana iklan kamu atau sosial media kamu ini dibuka oleh orang-orang. Gak cuman followernya aja ya, tapi orang lain juga. Mungkin kamu bikin IG ads gitu kan, terus ada produk kamu yang ada orang, ih kok lucu gitu, terus orang tersebut datang ke home di IG kamu. Nah itu masuknya ke impression juga. Lalu potential reach. Jadi kalau kalian bikin IG itu kan ada tuh kalau kalian ubah ke bisnis akan ada perhitungan atau data-data yang akan kita dapatkan. Salah satunya tentang potential reach. Itu nanti kita dikasih tahu tuh. Nah, itu juga akan muncul kalau kalian menggunakan beberapa sosial media. Lalu web trafficnya itu kayak gimana? Web traffic ini bukan berarti cuman website ya. Social media traffic pun sebutannya secara
secara formal atau secara resminya adalah web traffic. Lalu share of voice. Share of voice ini apa? Contohnya nih, saya saya punya teman dekat gitu. Terus kita pengen beli tas. Terus dia nanya sama saya, kira-kira tas lokal yang bagus mereknya apa? Gitu. Saya bilangnya gini, gue DM ya gitu, linknya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari share of voice. Atau kalau kalian punya ponakan yang lucu-lucu ikut lomba dari susu SGM, Enfagrow, or anything else gitu kan. Terus bunda-bundanya disuruh bikin foto, nanti yang nge-like banyak, terus yang nge-share banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari share of voice. Lalu KPI yang kedua adalah KPI social media engagement. Kalau kita ngomongin engagement ini bentuknya apa aja nih di social media? Yang pertama ada likes, jelas semua orang udah pada paham. Shares tadi baru aja kita bahas ya kan. Lalu komen jelas, komen baik, buruk, jahat, baik, semuanya bisa langsung kita lihat gitu kan. Yang keempat profile visit. Nah, ini kalau kalian udah ubah sosial medianya menjadi bisnis, yang nge-visit kalian itu akan kelihatan juga. Paling gampang kalau kalian pakai LinkedIn Premium. Yang nge-visit ke LinkedIn kalian itu siapa aja. Nah, itu bisa di-track. Lalu yang kelima ada mention. Nah, kita mention dari mana aja? Nah, kalau kalian ini ngomongin mention dan ingin menganalisa suatu sosial media orang lain contohnya ya, paling gampang itu, atau sosial media sendiri deh, itu juga bisa. Kalau kalian punya pihak ketiga untuk menganalisa sosial media, paling gampang adalah analisa I.O. Tapi yang bayar. Nah, yang bayar ini kita bisa ngeliat nih siapa aja yang mention seorang key opinion leadership ataupun Instagram kita sendiri atau sosial media kita sendiri. Lalu engagement rate ini juga bisa diukur baik dari data analitik si platform sosial media tersebut ataupun pihak ketiga kayak si analisa I.O. yang tadi saya bilang. KPI yang ketiga adalah KPI conversion, di mana ini adalah konversi kita, baik ketika kita pasang iklan ataupun revenue yang masuk. Kalau kalian lihat nih di slide itu ada sales revenue, click-through rate revenue, sales revenue, click-through rate, conversion rate, ataupun cost per click gitu kan. Dari selain sales revenue, 3 di bawah itu kan termasuk dalam ketika kita ngiklan kan. Nah, kenapa kemarin kita udah bahas tentang si conversion iklan? Nah, ini muncul nih di sini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengukur apakah sosial media kita ini benar-benar menghasilkan cuan atau bermanfaat nggak sih sama brand kita. Lalu yang terakhir, KPI customer satisfaction. Kalau kita ngomongin customer satisfaction, di sini ada 2 jelas. Customer testimonial sama customer satisfaction scores atau CSAT. Customer testimonial kalau sosial media jelas ya, tentang komen, ya kan, atau likes gitu. Tapi kalau kita ngomongin di paling gampang, saya kasih contoh ketika kalian pakai Shopee atau kalian belanja di Tokopedia, kan ada testimonialnya tuh, testingnya. Lalu ada customer satisfaction score juga sekalian. Nah, CSAT ini apa? CSAT ini adalah ketika, kalau contohnya paling gampang, ketika kalian belanja di e-commerce, ada bintangnya kan, kasih kalian nilai kan. Nah, itu adalah contoh dari CSAT. Atau kalau kalian dulu belanja di Indomaret, terus Alfamart, itu kan ada tuh satisfaction atau enggak yang tinggal dipencet-pencet di layar depannya itu walaupun nggak bisa dipencet. Nah, itu adalah salah satu contoh dari si CSAT. Oke teman-teman, kita udah ngomongin dari awal ya, dari menentukan target audience, mengerti customer journey, membangun goals, memilih social media, mengatur kalender konten, evaluasi dan optimalisasi. Di pertemuan berikutnya kita akan ngomongin gimana sih caranya kita membangun follower kita ketika kita membuat sebuah sosial media dari nol. Sekian untuk video hari ini, ketemu lagi next video, bye.